apakah dia akan datang menjadi salah satu bagian untuk tim nasional. Kalau datang kan pasti disambut dengan baik. Saya juga senang, karena kita memang butuh pemain depan. Sejauh ini kan baru Rafael Struijk yang ada di depan, yang tersedia. Ya Malik Rizaldi kemarin terakhir dipanggil di 2 pertandingan terakhir melawan Irak dan Filipina. Kemudian ada Dimas Derajat. Ya, tapi masih tetap dianggap masih tumbuh di depan. Meski kita ada Ragnar, ada Jakob, juga ada Marcelino di depan. Gara-gara status Grade A, Ole Romeni masih ragu jalani naturalisasi. Mauro Zelstra siap jadi pengganti. Memilih salah satu striker keturunan Indonesia yang akan segera menjalani proses naturalisasi. Walaupun feeling saya tentu sudah ada semacam komunikasi antara pihak PSSI dengan sang pemain, tapi sampai hari ini memang belum ada juga kepastian atau juga semacam berita yang positif bahwa sudah ada pemain yang setuju untuk menjadi WNI melalui proses naturalisasi. Artinya memang kita harus bersabar teman-teman. Walaupun Calon striker timnas Indonesia yang memiliki status Grade A Ole Romeni masih bimbang dan ragu untuk jalani naturalisasi. Mengapa bimbang? Jika merujuk pernyataan Exco PSSI Arya Sinulinga, biasanya para pemain yang punya status Grade A merasa punya kemungkinan untuk kembali dipanggil oleh timnas Belanda. Untuk dapat pemain diaspora itu nggak mudah, apalagi kalau Grade A, biasanya mereka cenderung punya kemungkinan untuk dipanggil oleh timnas pusat, ujar Arya. Jika Ole memang masih ragu, maka tak ada salahnya melirik Mauro Zelstra, terlebih lagi ia sudah menyerahkan dokumen untuk diajukan kepada pihak Federasi Sepak Bola Indonesia. Mauro Zelstra sudah mengumpulkan dokumen terkait dirinya untuk keperluan administrasi, supaya bisa mempercepat proses naturalisasi. Hal tersebut diketahui dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Sekadar informasi, Zelstra merupakan pemain penyerang murni yang bermain di klub FC Volendam U21. Dirinya punya statistik yang menjanjikan sebagai pemain depan. Menurut Transfermarkt, statistik pemain depan Volendam ini adalah dia mengoleksi angka sebanyak 13 pertandingan, 8 gol, dan 1 assist pada U21 Divisi 1 musim semi atau musim lalu. Mengacu pada statistiknya, pemain depan 19 tahun ini bisa dibilang sebagai penyerang yang tajam, dan sangat cocok untuk jadi pengganti Ole Romeni, apabila dirinya urung niat untuk naturalisasi. Nama Ole Romeni sempat mencuat menjadi calon striker baru timnas Indonesia, lantaran dirinya sudah pernah dihubungi langsung oleh Erick Thohir. Ole mengakui bahwa ia bersama agennya, pernah melakukan sesi obrolan via panggilan video bersama Ketua Umum Asosiasi Sepak Bola Indonesia. Saya juga sudah ada pembicaraan dengan Ketua PSSI. Itu adalah sebuah kehormatan, karena nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga pernah ke sana, pungkas striker 24 tahun via Football Premier. Namun, karena pemain depan FC Utrecht ini masih berharap dipanggil oleh timnas Belanda, makanya sampai sekarang, belum ada kepastian dari Ole untuk jalani naturalisasi. Perlu diketahui, proses naturalisasi merupakan serangkaian aktivitas yang tidak mudah dilakukan, karena itu mencakup karir dan masa depan dari sang pemain. Arya Sinulinga juga memaklumi jika benar Ole mengurungkan niat untuk jalani naturalisasi, terlebih lagi striker FC Utrecht ini punya status Grade A, dan pernah membela timnas Belanda. Pemain Grade A biasanya masih berpikir ulang untuk menerima dan mau jalani naturalisasi. Mereka berpikir atas capaian dan karirnya untuk masa yang akan datang, ujar Arya. Jika gagal naturalisasi, saya juga memaklumi keputusan mereka, jadi saya mohon untuk jangan menghujat mereka yang tidak mau, tegas tangan kanan Erick Thohir. Bukan berarti tak ada harapan jika Ole Romeni gagal jalani naturalisasi. Hadirnya Mauro Zelstra bisa menjadi sosok pengganti yang sudah cukup mumpuni. Patut dinantikan pula bagaimana kelanjutan informasi terkait Zelstra, apalagi dia sudah mengumpulkan dokumen, tinggal menunggu kedatangannya ke Indonesia saja. Nama Ole Romeni sudah lama menarik perhatian para pencinta sepak bola Indonesia. Isu mengenai dirinya menjadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia semakin kencang berhembus, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Skuad Garuda tengah membutuhkan tambahan amunisi baru, khususnya di posisi striker, yang masih menjadi kelemahan dalam tim nasional saat ini. Kurangnya opsi striker berkualitas membuat timnas Indonesia harus mencari solusi, dan salah satunya adalah dengan mengandalkan pemain naturalisasi. Ole Romeni dianggap sebagai salah satu kandidat yang potensial untuk mengisi kekosongan ini. Penampilan impresifnya di Liga Top Eropa telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk timnas Indonesia. Menurut Ropan, seorang pengamat sepak bola, Ole Romeni merupakan pemain yang sangat potensial. Ini terbukti dari penampilannya di Eredivisie 2024, di mana ia berhasil mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan awal musim. Pemain ini berbahaya. Jika dia terus mencetak gol, bukan tidak mungkin timnas Belanda akan mempertimbangkannya, ujar Ropan. Namun, Ropan juga menambahkan bahwa jika Ole Romeni terus menunjukkan performa yang konsisten, perhatian dari tim nasional Belanda bisa menjadi ancaman bagi upaya Indonesia untuk menaturalisasinya. Kalau pada laga ketiga nanti dia mencetak gol lagi, Belanda pasti akan melihat. Bukan tak mungkin, Ronald Koeman akan memanggilnya ke tim nasional, seperti yang terjadi pada Tijani Reijenders, tambahnya. Kekhawatiran ini tentu menjadi tantangan bagi Indonesia, yang harus segera mengambil langkah cepat jika ingin memastikan Ole Romeni bisa memperkuat timnas Garuda. Di tengah persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, upaya naturalisasi pemain berkualitas seperti Ole menjadi sangat penting. Di sisi lain, Mauro Zelstra, sosok yang berperan penting dalam proses naturalisasi pemain di Indonesia, telah menyiapkan dokumen-dokumen penting terkait hal ini. Kesiapan Mauro Zelstra dalam urusan administrasi menjadi faktor krusial dalam mempercepat proses naturalisasi, yang diharapkan bisa selesai sebelum kualifikasi dimulai. Kini, pertanyaannya adalah, apakah Ole Romeni siap menyusul menjadi bagian dari skuad Garuda? Jika Indonesia ingin memperkuat tim dan bersaing di level tertinggi, maka langkah untuk segera mengamankan pemain berbakat seperti Ole Romeni harus menjadi prioritas utama. Sebanyak 3 sinyal kuat Ole Romeni segera memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan diulas Garuda News. Penyerang FC Utrecht ini seakan menunjukkan tanda-tanda siap membela timnas Indonesia. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams.